Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang C akan membahas tentang bagaimana stres itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Bahkan stres bisa memperparah penyakit yang kita alami. Nah, dalam hal ini banyak sekali orang-orang yang mengalami penyakit diabetes mellitus, atau orang awam mengatakan ya kencing manis ya. Nah, seringkali menimbulkan dampak psikologis, baik itu stres, cemas, depresi, bahkan kelelahan mental yang amat sangat. Kenapa? Karena orang-orang yang menderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus tentu harus mengalami perubahan gaya hidup, mempengaruhi aktivitas hariannya dia, bahkan harus menjalani pengobatan yang berkelanjutan, yang lama, sehingga pada akhirnya sangat mempengaruhi suasana hati dari penderitanya. Nah, ini tentu menimbulkan stres. Nah, stres ini bisa saja memperparah penyakitnya, maka harus dilakukan upaya. Nah, oleh karena itu silahkan disimak sampai akhir. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis, yaitu penyakit yang dapat berlangsung lama dan tentu membutuhkan perawatan medis yang berkelanjutan. Penyakit diabetes mellitus ini menimbulkan kesulitan dan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari karena tanda dan gejala yang ditimbulkannya. Misalnya, sangat mudah lelah karena penurunan berat badan yang signifikan atau drastis. Terkadang menjadi banyak minum. Kemudian kencing yang sering terutama malam hari. Nah, tentu kondisi ini sangat membuat tidak nyaman dan menghambat pelaksanaan harian. Kesulitan-kesulitan yang dialami tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi tentu pada keluarga. Nah, apakah orang yang belum menderita diabetes bisa saja menjadi menderita? Bisa saja, karena stres yang dialami bisa saja mempengaruhi kadar gula darah. Nah, kalau kadar gula darah di dalam tubuh sangat tidak terkendali atau meningkat, dapat mengalami yang namanya diabetes mellitus. Demikian juga yang sudah menderita. Akibat dampak dari penyakit ini bisa menimbulkan dampak psikologis, karena penyakit diabetes mellitus memiliki gejala yang sangat membuat tidak nyaman. Ya, selain itu juga menimbulkan dampak psikologis seperti rasa tidak nyaman pada tubuh, kelelahan, dan gangguan mood atau suasana hati. Bisa sangat sedih berlebihan, cemas berlebihan, dan merasa depresi akibat memikirkan penyakitnya. Anda mungkin mengalami rasa tidak nyaman dan kelelahan di hari-hari Anda. Dan ini tentu bisa menyebabkan peningkatan gula darah. Bagi yang sudah menderita diabetes mellitus, Anda harus lakukan untuk merawat diri Anda, seperti minum obat teratur, diet, ataupun berolahraga. Minum obat dapat mengendalikan kadar gula Anda. Demikian juga perubahan gaya hidup. Karena aktivitas seperti berolahraga, melakukan diet yang baik dapat membantu mengatasi penyakit ini. Memang, perubahan penampilan fisik seperti halnya penurunan berat badan, sehingga kehilangan berat badan yang signifikan.
Tentu ini membuat tidak percaya diri atau menjadi enggan berkumpul dengan orang-orang lain, sehingga tentu menimbulkan stres. Demikian juga manajemen pengobatan atau pengobatan yang harus dilakukan, atau diet yang harus dilakukan. Perubahan pola makan, berkegiatan ini juga menimbulkan stres tersendiri. Sementara stres itu sendiri bisa mempengaruhi kadar gula darah. Nah, tentu ini bisa membuat semakin parah penyakit diabetes mellitus ini. Nah, maka dari itu tentu merubah gaya hidup atau melakukan upaya-upaya untuk mengatasi gangguan suasana hati seperti depresi, cemas, ya itu sangat penting sekali. Nah, tentu mengatasi ini tidak selalu harus dengan obat. Bisa saja dengan psikoterapi atau bisa melakukan pendekatan-pendekatan lain yang bisa mengurangi stres atau melakukan relaksasi. Penyakit diabetes mellitus juga dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk bekerja. Anda mungkin harus mengubah cara Anda bekerja untuk mengatasi kekakuan pada pagi hari, kelelahan saat beraktivitas, penurunan rentang gerak, dan mungkin keterbatasan fisik Anda. Apalagi penyakit diabetes ini sudah menimbulkan komplikasi. Nah, tentu ini akan sangat menimbulkan stres sekali. Jika Anda tidak dapat bekerja, Anda mungkin akan mengalami kesulitan keuangan. Atau mungkin jika Anda seorang ibu rumah tangga, mungkin pekerjaan Anda memakan waktu lebih lama. Ini tentu akan membuat Anda stres. Atau Anda mungkin perlu meminta bantuan dari pasangan, kerabat, atau penyedia layanan kesehatan di rumah. Saat hidup Anda berubah, Anda mungkin merasa kehilangan kendali, kecemasan, dan tentu berada di ketidakpastian dan ketidakjelasan pada masa depan. Ini yang sangat menimbulkan stres. Di beberapa keluarga, mungkin ada pembalikan peran atau peran itu diberikan pada orang lain, di mana orang-orang yang bisa tinggal di rumah harus kembali bekerja. Stres dapat membangun dan membentuk perasaan Anda tentang kehidupan. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan frustasi, kemarahan, keputusasaan, dan kadang-kadang depresi. Ini bisa terjadi tidak hanya pada Anda yang sudah mengalami diabetes mellitus, tetapi juga pada anggota keluarga Anda atau orang-orang yang belum menderita. Nah, ketika stres ini terjadi bisa mempengaruhi kadar gula darah Anda. Maka melakukan manajemen stres itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika stres, cemas, dan depresi terjadi, tentu akan menambah penyakit diabetes mellitus ini semakin parah. Seperti yang Bang Joy katakan tadi, bahwa stres dapat meningkatkan kadar gula darah yang tentu dapat memperparah penyakitnya. Nah, memang ada beberapa sumber atau sinyal stres yang mungkin Anda alami ketika menderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus ini. Mencari bantuan dari penyedia kesehatan mental itu sangat penting sekali, ya, untuk bisa memahami dan mengatasi penyakit Anda dengan lebih baik. Bisa jadi stres berasal dari penyakit kronis atau penyakit diabetes mellitus yang Anda rasakan, yang Anda alami. Tapi bisa saja karena ketidakpastian tentang masa depan. Ketika sudah menderita diabetes atau penyakit kuning, gimana nanti kehidupan berikutnya? Atau bisa jadi
adanya perubahan penampilan fisik atau kemampuan dalam melakukan aktivitas harian. Bisa jadi stres ini juga berasal dari program pengobatan yang tidak jelas atau program pengobatan yang kompleks. Karena memang penyakit diabetes mellitus ini sudah menimbulkan komplikasi, sehingga jenis pengobatan yang harus dilakukan pun harus lebih banyak dari penderita yang lain. Ya, terkadang jenis obat yang diminum pun begitu banyak dengan berbagai aturan diet atau perubahan gaya hidup. Nah, ini tentu semakin menambah stres. Nah, kesulitan finansial juga merupakan faktor lain kenapa orang menjadi stres. Nah, bagaimana mengidentifikasi ketika Anda mengalami stres? Tentu mengalami iritabilitas, gampang sekali mudah marah, tersinggung ya, kesulitan dalam hubungan sosial, menjadi cemas, tegang, sedih, dan kehilangan minat dalam melakukan kegiatan serta tidur. Merasa kelelahan, rasa tidak nyaman di kepala, mudah lupa. Nah, tentu perlu dilakukan manajemen stres untuk mencegah dampaknya. Di video-video sebelumnya Bang J sudah banyak membuat bagaimana mengatasi stres dengan cara-cara non-farmakologis atau tanpa obat. Mungkin bisa Anda coba untuk mengurangi tingkat stres sehingga kadar gula darah Anda akan jauh lebih stabil. Di video berikutnya Bang J akan coba jelaskan mengapa stres yang Anda alami bisa meningkatkan kadar gula darah dan bagaimana cara mengendalikan stres itu selain dengan manajemen stres dan tentu dengan perubahan gaya hidup.